Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang Bapak cintai, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita dapat bertemu dalam rangka pembelajaran. Kita sama-sama bermusyawarah, sama-sama belajar, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Marilah kita awali sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan ini kita bahas yaitu tentang iman kepada hari akhir. Berbicara tentang iman adalah iman arti secara bahasa yaitu percaya. Sedangkan arti secara istilah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisani, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Jadi iman yang sebenarnya seperti itu. Kemudian rukun iman ada 6 yang tentunya kamu semua sudah paham dan mengerti dan juga sudah hafal. Dan umat Islam harus hafal rukun iman, rukun Islam, dan dapat melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman di dalam hadis, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Adapun yang kita bahas pada kesempatannya ini adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yang akan kita bahas adalah standar kompetensinya, yaitu mengenai akidah atau keyakinan kita, yaitu meningkatkan iman kepada hari akhir. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, terus menyebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir, menceritakan proses kejadian hari akhir atau kiamat, sugro dan kubro seperti terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kiamat terbagi kepada 2, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apakah kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah kiamat yang kecil, yang sering dan mungkin sudah terjadi pada diri kita. Umpamanya, contoh-contoh kiamat sugro, meninggalnya sebagian seseorang, ataupun kerusakan sebagian daripada yang ada di muka bumi. Sedangkan kiamat yang sebenarnya yaitu hancurnya seluruh alam semesta ini, itu yang disebut dengan hari akhir. Kita nanti harus tahu, tadi sudah dijelaskan pengertian tentang iman, kemudian nanti lihat dalilnya, kemudian tanda-tanda hari akhir, kemudian proses kejadian hari akhir, kemudian juga fungsi iman kepada hari akhir. Adapun dalil yang kita pakai, yang kita gunakan, ada yang dinamakan dalil akli. Dalil akli itu secara akal dan pikiran kita. Adapun dalil nakli yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis.
Iman kepada hari akhir yaitu meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, yaitu dalam Al-Qur'an dan dalam Al-Hadis. Ini sudah jelas nanti kita yakini di hati kita, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Adapun nama-nama hari akhir, yaitu ada yang Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Ba'as, dan Yaumuddin. Yang tadi disebutkan dua macam hari kiamat, yaitu Sugro artinya kecil, Sogir kecil, yaitu sebagian kecil dari kerusakan atau kematian yang terjadi dan dialami oleh manusia, seperti matinya seseorang, gempa bumi, banjir, dan bencana lainnya. Kiamat kubro atau kiamat yang besar, yaitu rusaknya atau hancurnya seluruh alam semesta ini. Dalilnya dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi serta seisinya telah menciptakannya pertama kali. Allah mampu menciptakan pertama kali, tentu pasti mampu pula untuk mengembalikannya. Ini terdapat dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 27. Juga ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj, ya, di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa annasa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalamnya, yang nanti kita akan dibangkitkan ketika berada di alam kubur. Bumi yang mati dan tandus akan hidup kembali, dan tumbuhan yang mati akan bergerak subur setelah turun hujan. Yang mampu untuk menghidupkannya setelah mati dan yang mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati, itu sudah pasti Allah Maha Perkasa lagi Maha Berkehendak. Kapan terjadinya hari kiamat atau hari akhir? Wallahu a'lam. Cuma ada sebagian keterangan mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Jumat yang manakah itu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sudah pasti Jumat yang tidak ada hari Sabtunya. Itu kiamat yang akan terjadi. Ini dalil yang tadi Bapak bacakan, dan nanti bisa dipelajari lagi di dalam buku tentang hari kiamat. Adapun tanda-tanda kiamat kecil, hari kiamat, orang-orang miskin berlomba membangun gedung-gedung bertingkat. Para wanita hamba sahaya melahirkan tuannya. Munculnya berbagai fitnah. Banyak terjadi pembunuhan, pelacuran, kefasikan, dan lain-lain. Terjadinya perang saudara. Waktu terasa cepat berlalu. Ilmu diangkat dengan banyaknya para ulama yang wafat, serta kebodohan jelas nyata perbandingan jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Contoh sekarang, sudah banyak sekali tanda-tanda hari kiamat, termasuk munculnya Dajjal. Kemudian tanda-tanda besar hari kiamat, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian keluarnya Dabbah atau binatang melata ajaib. Matahari terbit dari arah barat, munculnya api dari kota Yaman. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 68.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sa'allahu summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamu yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Bila mana malaikat peniup sangkakala, malaikat Israfil meniupkan trompetnya atau sangkakala, maka hancurlah seluruh alam ini. Berbeda dengan kita manusia, makhluk yang biasa. Ketika malam tanggal 1 Januari jam 12 malam meniup trompet dengan bersama-sama, namun bumi dan alam sekitarnya ini tidak bergerak. Berbeda dengan yang diberikan Allah kelebihan kepada malaikat. Kemudian proses terjadinya hari akhir, di mana akan ada nanti alam barzah. Kemudian huru-hara hari kiamat, yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, atau juga yaumul mizan. Kemudian ada sirat, surga dan neraka pada akhirnya. Inilah nama-nama hari akhir. Terjadinya huru-hara di hari kiamat disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah. Bagaimana terjadinya hari kiamat? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Dan seterusnya. Bumi akan bergerak bergoncang. Manusia bagaikan kupu-kupu berlarian, tapi tidak usah berlari ke sana dan ke sini. Karena kita lari ke sana pun, di sana pun akan terjadi kiamat. Kenapa kita mesti lari? Tapi itulah manusia. Dengan kepanikannya sehingga tidak sadar dia berlari ke sana ke sini. Kemudian setelahnya kiamat, hancurnya semua makhluk atau ciptaan Allah. Maka nanti ada yaumul barzah atau yang disebut di alam kubur. Benarkah yaumul barzah ini ada nikmat dan juga ada siksa? Pengalaman pribadi membuktikan kenyataan yang ada di dalam keterangan atau kitab. Ketika itu Bapak ikut rombongan untuk memindahkan makam, dikarenakan makam tersebut akan dijadikan sarana umum, yaitu untuk jalan umum. Apa yang terjadi ketika itu? Allah menunjukkan benar adanya alam kubur itu, nikmat kubur itu, dan siksa kubur itu benar. Pertama, ketika digali, tentunya kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dan benar-benar ikhlas yang akan dipindahkan makamnya. Kalau memindahkan makam tidak sembarangan, tidak boleh memindahkan makam yang tidak ada tujuan secara umum. Apalagi kita berdiri ataupun mendirikan rumah di atas tanah makam, itu tidak boleh. Ketika digali makam tersebut, Bapak ikut dengan jamaah. Pertama digali, tanah itu kebetulan di sebelahnya ada tebing yang cukup jauh juga tebing itu. Namun ketika digali, ternyata di atasnya itu dicor. Setelah itu teman-teman Bapak
karena memang banyak yang akan dipindahkan karena terkena untuk sarana umum yaitu jalan. Kemudian temboknya itu, corannya itu bapak berdua dengan teman digali. Setelah hancur itu semua, maka digalihlah tanah tersebut, tanah makam itu. Ketika digali, pertama biasa, namun ketika sudah agak dalam, itu lebih mudah. Dan bapak melihat lubang yang besar. Pertama, tentunya sangat kaget. Apakah ini? Ada lubang apa? Sehingga makam itu diluaskan. Nah, inilah satu tanda, satu bukti bahwa amal manusia ketika berada di alam kubur pun sudah terasa nikmatnya. Banyak kisah lain, contoh di dalam Ashabul Kahfi. Kemudian juga ketika itu, setelahnya bapak sebelumnya berbicara kepada teman, ketika terlihat mayat, maka bapak akan naik. Karena bapak belum berani waktu itu. Benar, ketika bapak gali setelah lubang-lubang itu yang besar, makam itu ternyata diluaskan. Kemudian bapak naik ke atas, teman menggantikan. Bapak tidak mau mengangkat awalnya, namun entah apa sebabnya, tiba-tiba seperti ada yang mendorong untuk turun lagi ke bawah. Subhanallah, apa yang terjadi? Ketika diangkat mayat tersebut, kain kafannya masih utuh. Kemudian ketika diangkat, aroma harum yang sangat harum sekali. Mungkin tidak ada taraknya. Andaikan ada orang yang bisa menciptakan seperti itu, mungkin ketika dia dibenamkan ke dalam tanah, yakin aroma wanginya akan hilang. Namun ketika Allah memberikan nikmat, itu terjadi yang tidak bapak rasakan di lain tempat, ataupun tidak bapak rasakan minyak wangi sewangi itu. Ya, sehingga ketika diangkat itu jelas almarhumah yang ada di makam itu, insya Allah dia husnul khotimah, mati ataupun meninggal dalam keadaan yang baik dan amalan-amalan yang baik. Bapak menjadi penasaran, kenapa mayat itu kok bisa wangi yang bertahun-tahun, sudah puluhan tahun dimakamkan. Ternyata bapak tanyakan kepada ahli warisnya, yaitu cucunya. Almarhumah seorang yang penyabar, taat beribadah, dan dia rajin membaca Al-Quran. Maka dari itu, bapak berharap kepada anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama untuk taat beribadah. Jangan lupa, jangan tinggalkan sholat. Berbakti kepada ibu bapak, berbakti kepada sesama. Kalau kita mampu, berikan kepada orang yang kurang mampu. Jangan menjadi orang yang pelit. Insya Allah di alam kubur pun sudah terasa nikmatnya. Apalagi nanti di alam-alam yang lain. Kemudian setelah itu manusia nanti setelah kiamat, maka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Yaumul Ba'as. Benarkah manusia akan dibangkitkan? Iya, sudah jelas di dalam Al-Quran yang tadi telah dibacakan. Diumpamakan di dalam dunia ini secara akal atau logika, ketika terjadinya panas yang terik tandus, pohon-pohon pada mati. Kemudian Allah menurunkan hujan, maka dengan tiba-tiba pula tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Itulah kekuasaan Allah. Begitu pula manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah, lalu ditempatkan di satu tempat, digiring ke satu tempat yang nanti akan bertemu, berkumpul manusia itu di Yaumul Mahsyar. Di mana tempat Yaumul Mahsyar? Wallahu a'lam. Apakah di Indonesia? Apakah di Arab Saudi? Kalau kita lihat sekarang, terjadinya di mana berkumpulnya manusia ketika ibadah haji, yaitu di Jazirah Arab ataupun di negara Arab
apakah akan ke sana? Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita umpama yaumul mahsyar ini dikumpulkan, itu kita apakah berjalan? Nah, itulah amal-amalnya masing-masing. Bagi amal yang baik mungkin ada yang disebut dia bagaikan kilat, kalhatid, bagaikan kilat langsung sampai kepada tempat tujuan. Ada yang mungkin nanti jalannya ngesot dan sebagainya. Wallahu a'lam. Juga ada tanda. Pernah Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana membedakan antara umat Islam dengan umat lain? Bagaimana membedakan orang mukmin dengan orang yang lain di yaumul mahsyar? Karena semua akan berkumpul." Rasulullah akan menjawab, umat Islam khususnya yang mukmin, yang taat beribadah, dia nanti akan bercahaya. Karena diibaratkan kalau mandi 5 kali sehari, yaitu dengan wudu, maka hiasilah diri kita dengan wudu. Kalau bisa, kita jangan sampai putus air wudu ataupun batal wudu. Setelahnya di mahsyar dikumpulkan, nanti menerima catatan amal perbuatan. Ada yang katanya dengan tangan kanannya. Kemudian ada yang menerima dengan tangan kirinya. Tangan kanan katanya baik, tangan kiri menerima yang tidak baik. Benarkah itu? Wallahu a'lam. Yang jelas kita akan melihat catatan amal kita di dunia ini. Karena tidak tidurnya malaikat selalu mencatat. Di sebelah kanan kita ada malaikat raqib. Di sebelah kiri kita ada malaikat atid. Sehingga apa yang kita perbuat nanti kita akan terima dan kita akan menerima balasannya. Untuk itu, yuk kita sama-sama mulai hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang soleh dan solehah. Jalankan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah. Setelah itu, manusia maka akan ditimbang amalnya. Ya, pertama dihisab dulu, dihitung. Setelah dihitung, lalu ditimbang. Semua amalan yang tadi dicatat oleh malaikat, maka akan dihitung. Kemudian, setelah jumlahnya ketahuan, tapi belum tentu jumlah yang banyak memberatkan timbangan. Bisa saja yang banyak itu timbangannya ringan, yang sedikit timbangannya berat. Kita contohkan, kapuk 1 kilo, batu 1 kilo. Kalau kita uji beratan mana? Mungkin ada yang menjawab beratan kapuk. Ataupun ada yang beratan batu. Itu salah. Yang jelas sama-sama 1 kilo. Kapuk 1 kilo, batu 1 kilo. Beratnya sama. Namun keadaannya berbeda. Mungkin batu lebih kecil, kapuk ini lebih besar. Maka disitulah adanya mizan. Amal perbuatan kita ditimbang. Setelah ditimbang, maka nanti ada juga yang dinamakan syafaat. Ketika kita umat Islam ini sering membacakan sholawat, insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasul. Kalau di dalam ilmu alam, ada yang dalam setimbang. Setimbang itu kiri dan kanan itu sama. Posisi seperti itu nanti bagaimana? Apakah dia akan di surga atau di neraka? Mudah-mudahan kita bukan hanya masuk ke surga yang kita harapkan, mendapat ridho Allah dan tinggal selaku penghuni surga, bukan hanya masuk lalu keluar lagi. Nah, anak-anak sekalian, setelahnya kita ditimbang tadi, kalau yang seimbang, insya Allah orang yang sering membaca sholawat, Rasulullah akan menambahkan amal kebaikannya. Karena di antara para Rasul dan Nabi, hanya yang mengaku dan selalu ingat kepada umatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu mengatakan ummati, ummati, ummati. Dia mengutamakan umatnya dibanding dengan keluarganya. Maka dari itu perbanyaklah membaca sholawat. Setelah itu manusia nanti akan berjalan lagi menuju Sirat. Apakah itu Sirat? Sirat adalah jembatan yang sangat kecil dan sangat tajam. Bukan tajam sekali. Kalau tajam sekali berarti cuma sekali tajamnya, kesananya tidak. Namun sangat tajam dan sangat kecil. Ada yang mengumpamakan bagaikan rambut dibelah 7. Wallahu a'lam. Ya. Nah, bagi orang-orang yang amal soleh tidak terasa dia berjalan di Sirat, tahu-tahu sudah ada di neraka. Nah, di sini dibuktikan orang yang sering membicarakan orang lain mungkin nanti di Sirat itu berjalan dengan lidahnya. Orang yang tidak dan malas sholat, maka nanti dia berjalan dengan kepalanya, otomatis jatuh ke bawah, yaitu ke neraka. Inilah kejadian-kejadian yang akan terjadi pada umat manusia atau makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian apa sih fungsi atau hikmah iman kepada hari akhir? Kita lebih mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termotivasi untuk banyaknya beramal soleh dan berakhlakul karimah. Kemudian senantiasa minta ampun atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah, mungkin itu penjelasan dari Bapak, dan diakhiri kita sama-sama mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.